para pemirsa dimanapun Anda berada. Anda sedang menyaksikan Hexa News, berita menarik seputar Hexagon City selama sepekan bersama saya, Eka Nurbaiti. Konferensi Ibu Baharu akan segera dilaksanakan. Bagaimana persiapan para panitia serta KIP Ambassador? Mari sama-sama kita dengarkan pemaparan KIP Ambassador dari Regional IP Tangerang Kota, Mbak Rahma Amelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Hexagonia, perkenalkan saya Rahma Amelia dari Co-host Time Traveler Cluster Gugus Ujian. Saya merupakan salah satu Chief Ambassador Ibu Profesional. Konferensi Ibu Pembaharu akan dilaksanakan secara virtual atau daring pada tanggal 18 sampai 22 Desember 2021 dalam menyambut satu dekade Ibu Profesional. Adapun rangkaian acara kegiatannya yakni webinar, talk show, workshop, dan eksibisi. Konferensi Ibu Pembaharu nantinya akan mengangkat 6 isu utama. Yang pertama, perempuan menyadari, menghargai, dan bangga akan perannya sebagai ibu rumah tangga yang berkontribusi positif untuk masyarakat dan dunia. Isu yang kedua yakni perempuan dan anak perempuan berdaya melalui teknologi, informasi, dan komunikasi. Isu yang ketiga, potensi perempuan dalam pemberdayaan disabilitas. Isu yang keempat, perempuan dan pendidikan atau pengasuhan anak. Isu yang kelima, perempuan berdaya dalam bidang ekonomi. Dan isu yang keenam, perempuan berdaya dan berkarya untuk kehidupan yang berkelanjutan. Adapun konferensi Ibu Pembaharu akan menghadirkan berbagai narasumber yang terbaik di bidangnya. 3 diantaranya sudah kita ketahui bersama, yakni Nivi Clara, seorang disability woman trainer, Heni Sri Sundani, seorang sosiopreneur, dan Nani Zulminarni, perempuan kepala keluarga. Adapun dari salah satu isu yakni aku berdaya dan aku berkarya, tepat kemarin formulir pendaftaran produk sudah ditutup. Nantinya produk-produk non-digital maupun digital akan ditampilkan dalam acara eksibisi di konferensi Ibu Pembaharu. Selain itu, dalam isu berdaya dalam ekonomi, konferensi Ibu Pembaharu bekerjasama dengan KIPMA untuk menyediakan merchandise atau yang disebut oleh-oleh KIP. Pasti teman-teman Hexagonia sudah lihat ya produk-produknya apa saja, dan ternyata produk-produk tersebut merupakan produk dari para member yang tersebar di beberapa regional. Pemesanan merchandise dapat dilakukan di 17 KIPMA regional dan order hanya dibuka sampai hari ini saja. Jangan sampai ketinggalan. Selain itu, 2 hari lalu sudah terupdate bahwa tiket yang terjual sudah ada sebanyak 860 tiket. Jadi hanya tersisa beberapa saja. Pastikan teman-teman sudah membeli dan bergabung di acara konferensi. Pada sesi Wali Kota Menyapa, Uni Meliano Vira menyampaikan penghargaan untuk Hexagonia yang mengumpulkan jurnal lebih awal. Siapakah itu? Jatuh kepada Mbak Ahsani Takwim serta co-host Lasar Aksara. Apakah kiat-kiat mereka untuk dapat mengerjakan jurnal tepat waktu dan mengumpulkannya lebih awal? Mari kita simak pemaparan berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Hexagonia, saya Ahsani Takwim, co-host Hexa Business Cluster Oreka. Terima kasih kepada Uni Wali Kota, kemudian beserta tim jajaran City Leader dan materi yang luar biasa dari Ibu Septi Tani, kemudian Mardika dan tim Formula semuanya. Nah, alhamdulillah di sini saya akan menyampaikan tips dan kiat untuk mengerjakan jurnal 4E. Yang pertama, karena jurnal ini dikerjakan secara tim, itu lebih mempermudah sebetulnya. Jadi setelah kita hadir diskusi, kemudian fix, itu ada deadline-nya, tanggal berapa, misalnya hari apa, kita harus sudah fix. Kemudian kita
serahkan hasil itu kepada tim desain. Jadi tim desain itu mengumpulkan beberapa template jurnal yang harus disetorkan. Kemudian setelah selesai dari tim desain itu ada bagian editornya. Ini sudah fix atau sudah benar gitu. Nah, itu kan sangat mempermudah kita dalam mengerjakan jurnal. Sehingga yang kedua itu cari media yang benar-benar kita bisa edit. Jadi pertama misalkan kita sudah bikin narasi, terus kemudian template jurnal yang pribadi itu sudah diisi dan tidak boleh dirapel. Jadi itu kan sangat mempermudah ya sebetulnya. Kemudian setelah yang bagian tim itu sudah selesai template jurnalnya, kemudian kita bisa posting dan ditambahkan dengan sedikit narasi. Itu sangat mempermudah. Yang ketiga itu dikerjakannya di awal waktu. Misal deadline itu hari Jumat kan, Sabtu Minggu kita harus udah selesai gitu, karena bagi saya itu untuk family time misalnya. Jadi sediakan waktu misalnya 30 menit, tepati waktu untuk mengerjakan jurnal sehingga sudah selesai, sudah bisa diposting. Nah, karakter yang dipilih di zona 4i ini, karakter kan terus ya, karakter dan habit itu tetap dilatih. Yang pertama, saya memilih karakter diligent atau tekun. Yang kedua itu habit menulis copywriting 30 menit setiap pagi. Nah, jadi kita cari aktivitas sebagai heksagonia atau sebagai heksagonia yang di co-host yang mengerjakan project passion. Nah, kita cari misalnya yang pertama itu aktivitas misalkan aktif diskusi. Ada jadwal di co-host itu Rabu dan Kamis kalau di Heksa Bisnis. Kemudian yang kedua menonton materi live Ibu hari Selasa. Kemudian yang ketiga menonton live Marika. Nah, kemudian sebagai yang di co-host di Heksa Bisnis itu tentang menulis copywriting. Nah, di aktivitas 4E itu yang pertama itu ada enjoy. Enjoy itu bagaimana gitu kita melihat aktivitas itu, apakah kita menikmati, kemudian apakah kita berbinar ketika melakukan aktivitas itu, dan energinya tuh tidak akan pernah habis ketika kita mengerjakan aktivitas itu. Berarti itu udah termasuk kategori enjoy. Yang kedua, kategori easy. Easy itu aktivitas, ketika kita menjalankan aktivitas itu, apakah kita tidak menyerah, selalu bertahan, dianggapnya tuh sebagai tantangan, dan kita cari solusinya apa. Kemudian bagaimana cara solusi ketika ada risk atau delay, kemudian kita cari solusinya. Nah, yang ketiga itu adalah excellent. Excellent ini adalah kategori apakah aktivitas kita itu kita bisa dinikmatin aktivitas itu, kemudian muncullah internal motivation, dan kita tuh selalu konsisten gitu, bisa menambah jam terbang kita. Dan yang terakhir adalah earn. Earn itu aktivitas kita, atau kita merasa ketika kita mengerjakan aktivitas tersebut, apakah kita sudah aktif berkarya, kemudian apakah kita aktif dan berbagi hasil belajarnya sehingga orang lain pun mengakui. Nah, itu referensinya itu dari e-book buku pandu 45 Ibu Septi ya. Motivasi sebagai heksagonia, motivasinya adalah tentang grow mindset. Jadi grow mindset itu apakah kita termasuk orang yang grow mindset atau fixed mindset. Jadi grow mindset itu adalah tipikal orang yang tidak mudah menyerah, cenderung menyukai tantangan gitu, selalu berpikirnya positif, kemudian selalu memperbaiki diri dan melihat sisi kelemahan kita dari segala hal. Kebanyakan orang yang berpikir grow mindset ini percaya bahwa kemampuan seseorang itu dinamis dan bisa diperbaiki dengan usaha.
Kemudian orang yang grow mindset ini juga ketika mengalami kegagalan atau hari ini kita gak berhasil nih menjalankan habit, itu akan kembali mencoba dan belajar dari kesalahan atas kegagalannya. Nah, motivasi mereka itu akan muncul dari dalam dirinya karena tingkat kepercayaan akan kemampuan mereka selalu mengarah kepada sisi yang positif. Good attitude, good habit, good karakter yang kita pilih itu terlahir dari mindset yang baik. Nah, apakah kita termasuk orang yang grow mindset atau fix mindset? Itu kembali lagi kepada kita. Namun grow mindset ini bisa dilatih dalam diri kita ya. Nah, kemudian tipsnya itu kita kembali lagi membuka goals kita, kemudian strong why kita, dan bersungguh-sungguh ketika menjalankan itu. Jadi ketika di Buncek juga saya diajarkan ketika kita berbinar melakukan sesuatu, terus kita berkolaborasi dengan orang-orang yang sepassion sama kita, itu akan meningkatkan rasa berbinar ketika kita mengerjakan project atau mengerjakan jurnal, sehingga ketika kita sudah berbinar, ketika kita sudah suka dengan passion yang kita miliki, itu kita akan mengemasnya dengan baik, kita akan mengerjakan jurnalnya dengan baik. Nah, jadi ketika pikiran kita sudah positif, mindset kita udah positif, itu akan menimbulkan rasa percaya diri kita. Kemudian bagaimana kita menumbuhkan sifat empati, apalagi sangat penting ya dalam kerjasama, menumbuhkan sifat empati. Kemudian mindful atau kita bersyukur bisa mendapatkan materi, bisa berperan, bisa berkolaborasi, itu kan wajib ya, kita sangat bersyukur. Kemudian cobalah untuk jujur terhadap diri kita sendiri, jujur terhadap orang lain, dan kemudian yang terakhir adalah berdoa. Kuncinya itu, jadi benar-benar kita harus berdoa, diteguhkan, dimudahkan dalam segala sesuatu agar hasilnya itu bisa optimal.
Sekian Hexa News kali ini. Saksikan kembali setiap hari Senin pukul 4 waktu Hexagon Produktif bersama saya Eka Nurbaiti. Terima kasih dan sampai jumpa.